Halo, ini dengan Buce. Sekarang Januari 23 di Los Angeles. Kami diaspora Indonesia di LA juga mengamati apa yang terjadi di Indonesia. Dan kita semua menyambut baik bahwa pada tanggal 18 Januari telah disahkan, diketok palu bahwa perpindahan ibu kota RI ke Kalimantan Timur udah disahkan oleh DPR. Artinya bahwa apabila presidennya berubah, rencana ini tetap akan berlanjut karena sudah disahkan oleh DPR. Dan daripada apa yang kami dengar, bahwa hampir semua fraksi mendukung, kecuali hanya satu fraksi, yaitu PKS. Ya, karena mungkin juga PKS telah menempatkan diri sebagai partai oposisi, jadi tentunya dia oposisi dengan pemerintah. Ya, walaupun sebagian orang merasa bahwa lo ini ngomongnya tidak make sense, ya, tapi mungkin karena kita melihat another side bahwa karena mungkin mereka oposisi, jadi mereka harus ngomong gitu kali ya. Tapi anyway, basically kita menyambut gembira bahwa ini telah disahkan menjadi undang-undang dan ibu kotanya bernama Nusantara, ya. Dan seperti yang kalian tahu juga, saya selalu suka pakai baju campur-campur daerah-daerah. Jadi kalau orang tanya, saya selalu bilang, oh ini baju Nusantara. Karena kalau saya bilang baju daerah akan salah. Sebab akan ditanya baju daerah mana Pak Buce? Ini bukan baju daerah karena campur dari bermacam daerah. Jadi paling itunya saya bilang baju Nusantara. Itu yang pertama. Nah, jadi setelah ini disahkan, kemudian timbul berbagai macam hal, ya, yang kami lihat apa yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, tentu yang sangat pro menyambut gembira termasuk kami, ya. Tapi saya bicara dulu yang kontra, ya. Ada yang menceritakan bahwa belum tentu nanti kalau ibu kotanya dipindahkan ke Kalimantan Timur, orang-orang mau pindah ke sana gitu, ya. Dia bilang, dan memang ada, sebenarnya juga memang ada. Jadi Myanmar, ya, kalau kita melihat Myanmar, saya juga baru tahu 2 hari lalu. Saya baru tahu, ibu kota Myanmar itu bagus banget, dipindahin di bagus, tapi sekarang kosong, ya. Dan saya compare, bagaimana saya juga khawatir, saya tiba-tiba khawatir, oh benar juga ya, gimana kalau tiba-tiba nanti udah dibangun ternyata kosong, ya. Terus kemudian saya compare Myanmar, penduduknya seperlimanya dari Indonesia kayaknya, ya, dari jumlah penduduk Indonesia. Dan ibu kota Myanmar, saya tahu bahwa Jakarta 10 juta orang, sekitar 10 juta orang. Nah, saya tahu bahwa pusat pemerintahan akan pegawai-pegawai negeri aja yang dipindahkan ke sana, belum tentu dengan keluarganya. Katanya 180.000 ke pegawai negeri, ya. Tentu dengan keluarganya, dan tentu dengan keluarganya ikut datang, tentu akan bangun sekolah, dan tentu juga orang-orang lain juga yang mau akan pindah ke sana, ya. Dan kita dengar juga, saya juga dengar baru 1-2 hari ini, ada juga orang bilang bahwa ahli geologi ini yang tidak setuju, ya. Yang pertama takut bahwa itu akan seperti Myanmar, itu sepi gitu, ya. Hopefully not, karena Indonesia lebih banyak penduduknya, ya. Terus juga ini fasilitasnya akan memancing untuk orang-orang untuk datang gitu, ya. Moga-moga kami teman-teman diaspora juga akan mau beli tanah di situ juga, ya. Untuk saya sendiri mungkin tidak, karena saya sudah warga negara Amerika, mungkin tidak bisa memiliki properti, tapi mungkin apartemen lah, ya. Nah, tapi ada juga yang kedua, kontra itu, yaitu bahwa air bersih susah di situ karena katanya itu adalah tanah lumpung, ya. Jadi ada daerah apa gitu namanya. Ini kan
areanya kan 45.000 hektar. 5.000 hektarnya katanya itu di daerah situ yang susah mendapat apa karena lumpur, endapan lumpur, jadi susah bawa air bawah tanah gitu ya. Jadi biasanya air bawah tanah itu karena ada batu-batuan yang menjadi filter yang menyaring air untuk mereka ada air bawah tanah yang akhirnya kita ambil jadi sumur. Maksudnya tuh sumurnya gampang gitu. Mungkin bisa ambil sumur tapi sumurnya keruh kali gitu ya. Jadi bukan air maksudnya bukan air bersih bawah tanah. Tapi juga kita tahu bahwa sumber air juga memang bukan hanya dari tanah, tapi bukan dari sumur bawah tanah, tapi juga dari sungai-sungai ya. Jadi sumber air bisa dari sungai. Itu merupakan karena saya adalah insinyur pengolahan air minum. Jadi seperti Surabaya gitu bukan dari bawah tanah, Jakarta itu dari sungai ya. Jadi hopefully dari sungai bisa membantu. Itu yang kedua mengenai kontra itu. Terus yang ketiga juga saya dengar apalagi ya mereka kontra bahwa khawatirnya kalau presidennya berganti bagaimana gitu loh ya. Nah, ternyata ini punya impact yang lain. Saya ceritain apa yang terjadi di LA. Jadi kita tahu, jadi seperti kalian tahu, ada 100.000 diaspora Indonesia di Amerika. 60.000 orang ada di Los Angeles, di California ya. Termasuk 60.000 orang, jadi cukup banyak. Awal-awalnya memang banyak karena di diaspora ini banyak mendukung Jokowi. Saya kira 85% berdasarkan hasil pemilu. Baik diaspora yang sudah warga negara Amerika, masih warga negara Indonesia maupun yang sudah tidak berwarga negara Indonesia, 85% itu mendukung Jokowi. Ya, berdasarkan yang saya dengar dari orang-orang gitu ya. Tapi setelah Jokowi mengatakan bahwa dia tidak akan run lagi periode ketiga karena tidak mau melanggar konstitusi, ini berubah menjadi pendukung Ganjar. Saya melihat banyak dari mereka mengganti menjadi mendukung Ganjar yang dirasa paling mendekati dengan Jokowi. Tapi kemudian karena instruksi daripada dan kebanyakan dari mereka banyak dari PDIP, tapi kemudian karena instruksi dari atas bahwa PDIP harus mendukung Puan, jadi terpecah. Ada orang-orang yang mendukung Puan dan ada yang mendukung Jokowi dari PDIP-nya. Sehingga saya dengar kayaknya ada dua kubu. Saya dengarnya begitu ya. Saya sendiri belum hadir di situ, tapi saya dengar seperti begitu pembicaraan teman-teman. Juga tapi yang pendukung Ganjar masih lebih banyak saya rasa gitu, hampir sebagian besar gitu ya. Nah, tapi dengan bergulirnya dengan tanggal 18 Januari ini mulai gema lagi di Indonesia. Jadi mereka merasa bahwa kita akan coba lagi mendukung Jokowi ketiga kalinya. Namanya Gema IKN. IKN itu singkatan Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara IKN ya. Gema IKN sekarang mulai terbentuk, mulai lagi tergaun lagi saya dengar. Dan saya sempat bertanya pada pemimpinnya yaitu Pak Darmisal ya. Pak Darmisal, itu bagaimana kan bukannya Pak Jokowi tidak mau lagi. Kan juga konstitusi tidak memungkinkan. Jadi menurut Pak Darmisal masih bisa Dinda katanya. Bukankah dengan itu tidak bisa kan karena konstitusi. Tapi itu bisa di amandemen. Amerika aja bisa amandemen, ini juga bisa di amandemen. Asal kita majority setuju, kita bisa amandemen, bisa untuk ini. Itu jalan keluarnya. Atau diperpanjang, ya perpanjang. Tapi mereka berharap ini yang kelompok ini bahwa tapi kalau perpanjang berarti hak pemilu orang-orang tidak maksudnya itu kekuasaannya diperpanjang misalnya 5 tahun jadi 7 tahun untuk kali ini aja ya atas persetujuan DPR gitu tentunya mayoritas persetujuan DPR. Tapi kalau diperpanjang berarti hak pemilu orang kan tidak terjadi gitu loh. Jadi sebaiknya jangan. Juga mungkin juga pendampingnya diperlukan mungkin orang-orang muda lebih yang karena ini perlu energi besar nih untuk pindah-pindah ibu kota ya. Mungkin ada pemikiran tentang Erick Thohir. Dan kemudian juga ada pemikiran bahwa kalau diadakan tapi ada batasnya.
kayaknya sampai bulan Mei nih. Bulan Mei katanya sampai bulan Mei. Karena bulan Mei itu disahkan oleh KPU yang menentukan kapan atau boleh enggak kayak seperti itu. Gitu kayaknya. Jadi kayaknya batasnya sampai bulan Mei. Jadi kalau sampai bulan Mei akhirnya tidak bisa, ya sudah tidak bisa. Kita mencari alternatif dari Jokowi yang ketiga kalinya. Nah, ini adalah dampak daripada disahkannya undang-undang ini IKN Ibu Kota Negara tanggal 18 Januari kemarin itu adalah dampaknya seperti itu. Bagaimana di LA? Di LA saya masih belum dengar ada gaun seperti itu. Jadi gaun itu masih baru dari Indonesia, keluar ke sini ke kita masih belum. Sini masih tetap seperti Ganjar atau Puan gitu. Dua nama yang di ini. Tapi Puan sangat rendah. Saya hanya beberapa orang yang saya dengar ya, tapi kebanyakan Ganjar gitu. Tentu ada yang lain juga, tapi saya belum dengar ya. Tentu mungkin ada Prabowo atau Anies, saya dengar, tapi saya belum dengar langsung. Tapi saya tahu mungkin ada beberapa orang yang mendukung seperti itu di diaspora kami, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan yang yang pro, gitu ya, yang pro. Ya, saya dengar ada juga mengusulkan bahwa nanti ibu kota negara baru ini tentu ada beberapa hal yang sangat menggembirakan bagi saya. Bagi saya dengar akan ada kereta api yang menghubungkan antara seluruh Kalimantan. Wah, itu keren banget ya. Kalau ada kereta api dan itu akan pasti trafiknya banyak dan kita tahu bahwa ibu kota negara ini katanya kalau tidak salah ya antar Banjarmasin dan Samarinda di tengah-tengahnya gitu katanya. Dan dengan adanya kereta api gitu, wah itu connecting the dot banyak banget itu ya. Dari atas bisa ke bawah. Saya dengar juga itu program itu sangat didukung. Saya dengar Dubai putra mahkota Dubai menjadi penasehatnya itu. Saya pikir ada tujuannya. Karena ada beredar berita bahwa nanti akan menjadi tempatnya si Ramli Sabta itu bilang bahwa akan menjadi tempat tinggalnya orang Cina katanya. Aduh, jahat banget itu mulutnya ya. Itu membuat orang jadi antisipasi. Jadi tapi itu most likely itu sangat hoax yang kurang ajar ya. Of course enggak lah. Ada apa dari Cina datang, dari pegawai negeri semua lokal aja sudah banyak gitu loh. Tapi yang jelas itu akan menjadikan traffic untuk banyak orang. Dan Dubai kalau dia putra mahkotanya menjadi penasehat, mereka tentu banyak investment dari negara-negara Arab ya. Ya, saya dengar Malaysia juga minta porsi katanya untuk di situ karena mereka dekat kan, jadi mereka bisa turun. Khawatirnya dari negara tetangga itu pada turun belanja ke bawah ya, karena ibu kotanya dekat gitu. Juga tentu alamnya lebih bagus. Itu yang pro ya. Saya sendiri juga exciting. Saya pengen lihat kalau ada wisatanya kita bisa nonton, bisa ini dan udaranya bersih, tidak banjir tentunya ya. Dan masih banyak lahan yang besar. Dan saya dengar bahwa lahan itu bukan lahan baru, bukan hutan yang dibabat, tapi bekas hutan yang sudah tidak terpakai itu yang dipakai ya. Jadi akan ada reboisasi penghijauan sekitarnya. Itu yang pro-nya ya. Saya dengar akan ada wisata Jadi orang yang berhubungan kemana-mana, wisata di sungai itu Mahakam ya kalau nggak salah. Saya pernah ke Sungai Mahakam, besar banget gitu loh, gede banget. Sumber airnya cukup banyak, kita di situ berlimpah dari Sungai Mahakam ya. Contohnya aja kita di California. California ini kan tahu kan California negaranya besar banget gitu loh. Tapi kita tuh hujannya tuh dari air hujan tidak bisa diharapkan. Hujannya tuh sangat tipis gitu loh ya. Tapi kita dapat airnya dari Colorado River, dari sungai mana, dari bendungan mana. Jadi itu bisa teratasi gitu loh. Bangun bendungan untuk air atau
sumber air besar aja dari situ masuk itu bisa pipanya di airnya di bawah. Jadi bisa akan teratasi lah gitulah masalah air ya. Dan juga tentunya di Amerika karena kita ada musim salju, musim dingin, jadi ada salju di atas gunung-gunung. Salju itu sebenarnya adalah reservoir air. Jadi begitu musim panas saljunya meleleh menjadi sumber air bagi kami yang masuk ke menjadi sungai yang air bersihnya diambil menjadi air minum gitu. Tentu ada juga sungai bor bawah tanah ya yang itu yang dipakai ya jadi tapi banyak juga kebanyakan dari bendungan. Jadi begitu hujan saya selalu menghitung bendungannya udah berapa banyak airnya gitu. Ya itulah sedikit serba-serbi yang terjadi setelah disahkannya undang-undang IKN ini, Ibu Kota Negara ya. Kami diaspora Indonesia akan membantu sebisa mungkin, kami ikut exciting bahwa ibu kota baru sudah akan dibentuk di Kalimantan Timur. Kami berharap proyek ini tidak akan mangkrak. Moga-moga kami sangat berharap bahwa pemimpin the next siapapun pemimpin Indonesia itu ya, apakah Jokowi kembali ataupun yang menggantikan Jokowi, tapi orangnya mempunyai visi yang sama dan bisa mewujudkan misi ini. Oh ya, satu juga bahwa akan diangkat namanya pengawas koordinator atau apa gitu untuk IKN ini. Dan itu setingkat menteri loh, dan di bawah presiden langsung setingkat menteri. Dan ada beredar beberapa nama termasuk Pak Ahok ya. Dan kami berharap ya bahwa memang orang itu mempunyai komitmen dan itu cukup bisa mengawal ya untuk mengkoordinir, karena ini untuk mengerjakan ini memang diperlukan seseorang yang punya kompetisi yang betul-betul hebat ya, bisa ngaturin semua itu tata kota bagaimana semua ya. Kami berharap orang ini merupakan penentu daripada faktor penentu sehingga proyek ini akan berhasil. Sekali lagi selamat untuk Indonesia yang telah mempunyai ibu kota yang baru yang bernama Nusantara di Kalimantan Timur. Terima kasih.